teman-teman, di sini saya Igusti Putri Anggreni NIM 1717051100. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mind mapping yang berjudul Sejarah Akuntansi, Laporan Keuangan dan Standar Akuntansi, di mana mind mapping yang saya buat ini saya buat pada kertas HPS seperti ini. Nah, ini contoh mind mapping yang saya buat. Nah, materi yang akan saya sampaikan yang pertama adalah sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi yang mana terdapat berbagai definisi mengenai akuntansi yang dijabarkan. Yang pertama adalah menurut Asobat, yang kedua adalah AICPA, dan yang ketiga adalah APB Statement nomor 4 tahun 1970. Nah, yang materi kedua adalah laporan keuangan, yang mana laporan keuangan ini mencakup tujuan laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan, dan pengguna laporan keuangan. Nama dari yang terakhir adalah standar akuntansi. Standar akuntansi ini mencakup standar akuntansi di Amerika, yang kedua standar akuntansi internasional, dan yang ketiga adalah standar akuntansi di beberapa negara, dan yang terakhir adalah standar akuntansi di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah akuntansi, yang mana sejarah akuntansi ini terdapat berbagai definisi mengenai akuntansi yang dijabarkan. Yang pertama adalah menurut Asobat atau A Statement of Basic Accounting Theory, yang mana akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan. Dan yang kedua adalah menurut AICPA atau American Institute of Certificate Public Accountant adalah seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengiktisaran transaksi dan peristiwa keuangan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, termasuk penafsiran atas hasil-hasilnya. Dan yang ketiga adalah akuntansi menurut APB Statement nomor 4 tahun 1970 yang menyatakan bahwa akuntansi sebuah aktivitas jasa di mana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan di antara berbagai alternatif yang ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah akuntansi, yang mana terdapat berbagai definisi mengenai akuntansi yang dijabarkan. Yang pertama, menurut A Statement of a Basic Accounting Theory yang diterbitkan oleh American Accounting Association pada tahun 1996, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan. Dan yang kedua adalah American Institute of Certificate Public Accountant. Akuntansi merupakan seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengiktisaran transaksi dan peristiwa keuangan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, termasuk atas hasil-hasilnya. Yang ketiga adalah menurut APB Statement nomor 4 tahun 1970, akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa di mana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi yang akan berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan di antara berbagai alternatif yang ada. Materi yang kedua adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, tujuan khusus dari laporan keuangan menurut APB Statement nomor 4 adalah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Nah, sedangkan tujuan umumnya adalah yang pertama, memberikan informasi terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan. Dan yang kedua adalah memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Dan yang ketiga adalah memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Dan yang keempat adalah memberikan informasi yang diperlukan lainnya dengan perubahan aktiva dan kewajiban. Dan yang terakhir, mengungkapkan informasi yang relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan keuangan. Nah, terdapat urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajian. Yang pertama adalah laporan laba rugi, adalah laporan yang sistematis
tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Dan yang kedua adalah laporan perubahan pemilik adalah sebuah laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam modal pemilik suatu perusahaan untuk periode waktu tertentu. Dan yang ketiga, neraca. Nah, neraca adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aktiva, kewajiban dan modal perusahaan per tanggal tertentu. Dan yang keempat adalah laporan arus kas yang merupakan sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai dengan aktivitas pendanaan untuk satu periode waktu tertentu. Nah, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan atau yang disingkat dengan CALK yang merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya. Nah, setelah itu pengguna dari laporan keuangan ini berasal dari pihak internal dan pihak eksternal. Nah, pihak internal ini terdiri dari direktur dan manajer keuangan, dan yang kedua adalah direktur operasi dan manajer pemasaran, dan yang ketiga adalah manajer dan supervisor produksi. Nah, sedangkan pengguna dari laporan keuangan dari pihak eksternal adalah investor, kreditor, pemerintah, badan pengawas pasar modal, dan ekonomi, praktisi, serta analis. Nah, materi yang terakhir adalah standar akuntansi yang merupakan masalah penting dalam dunia profesi akuntansi, termasuk bagi para pemakai laporan keuangan. Nah, oleh karena itu, mekanisme pembentukan standar akuntansi haruslah diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Nah, standar akuntansi ini akan secara terus-menerus berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, dunia usaha, dan kemajuan teknologi. Nah, yang pertama ada standar akuntansi di Amerika. Nah, ada 4 organisasi yang berpengaruh besar dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Amerika. Yang pertama adalah Securities and Exchange Commission atau SEC. Yang kedua adalah American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA, dan yang ketiga adalah Financial Accounting Standard Board atau FASB, dan yang terakhir adalah Government Accounting Standard Board atau GASB. Nah, yang kedua adalah standar akuntansi internasional. Profesi akuntansi telah mengembangkan seperangkat standar yang berlaku umum dan diterima universal. Nah, di Amerika Serikat, standar ini dinamakan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum atau GAAP. Nah, saat ini ada 2 standar akuntansi keuangan yang berterima untuk digunakan secara internasional, yaitu GAAP Amerika dan International Financial Reporting Standard atau IFRS. Nah, yang ketiga adalah standar akuntansi di beberapa negara. Nah, adapun di Amerika Serikat, pembuatan kebijakan akuntansi berlaku sistem share power. Nah, setengah kekuasaan berada di tangan sektor publik, sedangkan setengah kekuasaan lagi berada di tangan sektor swasta yang diwakili oleh FASB sebagai penyusun standar independen organisasi profesional. Nah, penyusunan standar akuntansi di Jepang merupakan fungsi pemerintah dengan sejumlah input pendukung dari JICPA. Nah, yang terakhir adalah standar akuntansi di Indonesia. Nah, perkumpulan akuntansi di Indonesia dinamakan dengan IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 23 Desember 1957. Nah, pada tahun 1973, untuk pertama kalinya Ikatan Akuntan Indonesia ini menerbitkan prinsip akuntansi Indonesia atau yang disebut dengan PAI. Nah, pada tahun 1994, IAI melakukan revisi terhadap PAI 1984 menjadi standar akuntansi keuangan yang diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 1994. Nah, kemudian dalam Kongres IAI yang ke-8 diselenggarakan pada tanggal 23 sampai 24 September 1998. Komite SAK diubah menjadi DSAK. Nah, dengan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan PSAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan. Selain itu, juga dibentuk Komite Akuntansi Syariah dan Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan. Nah, itulah penjelasan mengenai sejarah akuntansi, laporan keuangan, dan standar akuntansi yang saya paparkan lewat mind mapping ini. Nah, semoga video ini bermanfaat dan saya tutup dengan terima kasih.